dalam setiap sel gitu. Sel itu kan unsur terkecil pada tubuh manusia. Coba saya tulis di sini, ada yang namanya sel. Nah, dalam setiap sel itu dia mengandung paling tidak ada 4 komponen. Nah, dia mengandung 4 komponen. Nah, komponen penyusun sel gitu, itu pasti terdiri dari satu, ada yang namanya lipid. Ini saya urutkan dari jumlahnya yang paling banyak. Lipid ini dia nanti akan berfungsi sebagai membran sel. Nah, kemudian lipid ini gitu kan, ini kan tersusun dari beberapa molekul asam lemak. Ada asam lemak. Nah, kemudian terbanyak kedua setelah lipid adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini kan kalau dipecah-pecah atau dia ini sebenarnya tersusun atas glukosa. Ini tersusun atas kumpulan dari monomer glukosa. Kemudian ada lagi yang jumlahnya lebih sedikit dari karbohidrat. Itu ada lagi namanya asam nukleat. Nah, kemudian asam nukleat itu terdiri dari beberapa nukleotida. Asam nukleat terdiri dari, kalau tadi asam lemak kan berfungsi sebagai sumber penyusun membran sel, kemudian karbohidrat, kemudian melalui pemecahan glukosa dia akan berfungsi sebagai sumber energi. Nah, asam nukleat itu dia kalau dipecah atau dia tersusun atas beberapa nukleotida yang fungsinya sebagai penyimpanan materi genetik pada tubuh manusia. Kalau ada informasi genetik mesti di sana tersusun penyimpanan materi DNA dan RNA. Nah, yang penting kita diskusikan hari ini adalah yang terakhir. Ada komponen yang jumlahnya sangat kecil tapi sangat penting gitu, namanya protein. Nah, protein ini kalau dipecah dia tersusun dari beberapa asam amino. Nah, kemudian asam amino dikumpulkan, saya update dulu. Saya lanjutkan, asam amino kemudian dikumpulkan menjadi protein. Nah, yang kita diskusikan adalah bagaimana peran protein dalam tubuh manusia, gitu kan. Yang lebih jauh lagi, ada beberapa peran. Satu sebagai struktur utama sel, kemudian yang kedua untuk membantu transport atau membantu perjalanan hormon, kemudian perjalanan informasi satu sel ke sel yang lain gitu, agar bisa hilir mudik. Tapi yang paling penting adalah dia berfungsi sebagai enzim gitu. Nah, ini salah satu peran utama dari protein itu. Nah, kalau kita mendiskusikan enzim, saya ganti warnanya. Ini ada enzim. Nah, kita ingat peran enzim itu kan dia sebagai biokatalisator. Enzim itu berperan sebagai biokatalisator. Artinya, enzim itu akan membantu percepatan atau membantu mempercepat reaksi kimiawi pada
tubuh manusia atau pada sistem biologis kita gitu. Tanpa adanya enzim, maka mekanisme reaksi kimiawi akan berlangsung lambat. Nah, dulu kalau kita kuliah di biokimia, maka kita akan mengingat bahwa ada 3 karakteristik enzim. 3 karakteristik enzim. Yang pertama ada istilah namanya spesifik. Dia memiliki karakteristik spesifitas. Yang kedua adalah afinitas. Kemudian yang ketiga adalah katalistik. Nah, spesifitas artinya enzim tersebut hanya akan mereaksikan atau membantu percepatan reaksi kimiawi pada molekul tertentu saja. Artinya enzim A itu hanya cocok untuk kepada molekul A gitu kan, atau sel A. Enzim B hanya cocok kepada sel B gitu, atau dia hanya bekerja pada ligan dan reseptor yang cocok dengan dia saja. Yang kemudian ada istilah namanya afinitas yang menunjukkan bahwa enzim tersebut gitu, bekerja dengan molekul yang dia ikat itu dengan kemampuan pengikatan yang baik gitu, atau tidak mudah terputus ikatannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada istilah namanya katalistik, ya tadi aksi katalisator tadi gitu. Nah, berdasarkan 3 sifat ini gitu, atau 3 karakteristik ini, karena enzim memiliki karakteristik yang spesifik dan memiliki afinitas yang baik atau bekerja hanya pada sel yang spesifik itu, maka dibandingkan obat yang lain gitu, atau dibandingkan dengan obat, penggunaan enzim sebagai agen terapi itu menguntungkan karena dia bekerja hanya di tempat yang spesifik, maka dia bisa menghindarkan atau bisa meminimalisir dari munculnya efek samping. Kalau kita ingat di farmakologi dasar dulu kan, munculnya efek samping itu kan karena obat bekerja pada reseptor yang berbeda-beda. Contohnya obat yang harusnya bekerja sebagai antihistamin gitu kan, dia meredakan flu gitu. Nah, kemudian dia juga bekerja untuk menekan saraf pusat, maka efek sampingnya adalah sedatif gitu. Itu karena bekerja di tempat yang banyak. Nah, enzim karena bekerja pada tempat yang spesifik dengan afinitas yang kuat, maka dia dimungkinkan untuk tidak mengganggu aktivitas dari organ yang lain. Nah, dalam prakteknya atau dalam pengembangannya, penggunaan enzim sebagai agen terapi itu kita kelompokkan menjadi 2. Dalam ada yang punya belum isi ya? Admin Pak, di admin. Oke, makasih. Nah, dalam pengembangannya gitu, penggunaan enzim ini kita kelompokkan menjadi 2, yaitu ada aktivitas digestif. Yang kedua ada aktivitas namanya metabolik. Digestif itu kayak ini, bahasa sederhananya kalau dulu kalian belajar sains di SMA itu kan ada enzim namanya lipase. Lipase itu enzim yang bekerja untuk memecah molekul lemak menjadi yang lebih kecil gitu kan. Nah, digestif itu memecah setiap molekul atau ada aktivitas namanya apa sih? Katabolisme gitu, pemecahan gitu. Nah, itu peran pertama enzim sebagai agen terapi. Kemudian peran kedua adalah dia akan menghambat atau dia akan memicu aktivitas metabolisme. Kalau kita ingat aktivitas metabolisme, itu kan berarti menginaktivasi molekul yang ada dalam tubuh, baik asam nukleat, karbohidrat, lipid, protein, atau molekul apapun gitu, menjadi inaktif sehingga dia tidak bekerja gitu. Atau sebaliknya, menghambat metabolisme
agar aktivitasnya dalam tubuh menjadi lebih tinggi. Nah, maka mari kita lihat gitu, atau mari kita cek gitu kan, enzim apa saja gitu yang berperan dalam atau yang ini kita digunakan dalam terapi gitu. Yang pertama paling penting adalah ada namanya enzim asparaginase. Asparaginase. Oh ya, saya lupa satu tadi. Tak lagi tambahi di sini. Enzim sebagai agen terapi diperoleh dari mana? Kan gitu. Kalau obat itu kan sebagai agen terapi diperoleh dari bisa mineral, hewan, tumbuhan, gitu kan. Nah, enzim gitu, sebagai agen terapi, dia bisa diperoleh juga dari hewan, kemudian tumbuhan. Tapi paling banyak enzim itu diperoleh dari sintesis mikroba. Sintesis atau fermentasi mikroba. Kemudian selain mikroba, dia juga bisa difermentasi. Mikroba itu nanti dia ada dua jenis gitu kan, agen mikrobial. Dia nanti bisa berbentuk bakteri atau dari jamur gitu. Nah, itu sumber yang paling sering digunakan untuk menghasilkan enzim. Nah, bisa sebenarnya enzim itu disintesis atau dikembangkan dari sel manusia atau dari diambil cuplikan kemudian dikembangkan. Hanya saja enzim yang berasal dari sintesis serum manusia gitu, itu agak susah untuk dimurnikan gitu. Maksudnya dimurnikan gini, dibebaskan dari mikroba, kemudian dibebaskan dari patogen gitu, sehingga banyak belum berhasil karena rentan menginfeksi nantinya. Nah, beda lagi kalau yang dihasilkan oleh bakteri maupun jamur, dia agak mudah untuk dimurnikan. Nah, maka yang pertama adalah tadi kita sebut ada enzim namanya asparaginase. Tipe saya hapus dulu. Oke, sini ada satu namanya asparaginase. Dari namanya kita bisa mengenali kalau asparaginase ini nanti akan disintesis dari jamur gitu kan, jamur asparagus gitu. Nah, kita ini dulu, olah dulu bahwa asparaginase itu sebuah enzim yang berperan untuk mengkonversi gitu ya, asparagin. Nah, kita tulis dulu, dia berperan untuk asparagin, kemudian selain itu dia juga berperan untuk mengkonversi amonia dan asam aspartat. Jadi tanpa adanya enzim asparaginase ini gitu, maka di dalam tubuh kita itu tidak terbentuk asparagin, amonia, dan asam aspartat. Ini tipu. Nah, kemudian asparagin ini dibutuhkan oleh tubuh kita, dibutuhkan oleh sel normal gitu. Dia dibutuhkan oleh sel normal. Nah, oleh sel normal gitu, asparagin ini dia dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan sel tersebut. Nah, tanpa adanya asupan atau tanpa adanya enzim asparaginase, sebenarnya sel normal itu mampu mensintesis sendiri, mampu mensintesis enzim ini menjadi bentuknya L-asparaginase.
Nah, cuman saya mau mengenalkan kepada kalian ada satu gangguan atau satu penyakit namanya leukemia. Nah, saya pilih dulu. Ada saya klik. Nah, namanya leukemia. Leukemia. Anda tahu bahwa leukemia itu kan gangguan yang menyebabkan darah tidak bisa membeku gitu, atau aktivitas pengenceran darah berlangsung secara memanjang gitu. Nah, kenapa terjadi leukemia? Karena induk sel atau sel punca, induk sel darah itu dilepaskan oleh sumsum tulang belakang dalam kondisi tidak matur atau tidak matang. Terus kalau sel darah, baik sel darah merah, sel darah putih itu dilepaskan dalam kondisi yang tidak matang, maka dia akan cenderung ukurannya lebih besar dan hidupnya tidak lama. Sel darah merah itu kan hidupnya antara 14 hari sampai 21 hari, 2 sampai 3 minggu kan. Nah, sel yang tidak matur, sel yang tidak matang, ini kalau dilepaskan paling usia 3 sampai 4 hari dia akan pecah gitu. Nah, itu kita sebut sebagai kondisi limfoblast itu, pecahnya darah. Nah, ketika darah menjadi pecah dalam usia yang segitu, Anda bisa bayangkan, maka dia akan kekurangan sel darah merah, kemudian dia juga akan mengalami tadi pemanjangan kondisi darah tidak bisa membeku. Nah, kemudian orang yang mengalami leukemia gitu, ini bisa diterapi menggunakan enzim asparaginase gitu. Terapi asparaginase. Nah, bagaimana mekanismenya? Sel-sel limfoblast, sel-sel yang tidak dewasa tadi, itu untuk bisa hidup atau untuk bisa dilepaskan ke dalam tubuh, dia membutuhkan enzim ini, asparaginase ini. Tanpa asparaginase dia tidak bisa tumbuh dan tidak bisa mensekresi. Berbeda dengan sel normal ini, kalau sel normal tidak ada asparaginase, dia akan mampu mensintesis secara mandiri L-asparaginase. Sedangkan leukemia tidak bisa gitu. Kalau tidak bisa atau kalau tidak ada asupan asparaginase, maka dia tidak bisa tumbuh gitu. Nah, menariknya produksi asparaginase dalam tubuh gitu, atau konversi asparagin itu berlangsung dengan negatif feedback. Negatif feedback itu gini, misalkan. Ketika di dalam tubuh itu terlalu banyak asparagin, okay, maka asparaginase yang diproduksi itu sangat sedikit, gitu kan? Ketika dia terlalu banyak asparaginase yang diproduksi sangat sedikit. Gitu. Kalau dia kekurangan asparagin, gitu, maka dibutuhkan produksi asparaginase dalam jumlah yang banyak. Itu kayak mekanisme supply and demand, gitu kan? Kayak misal kebutuhan di masyarakat, misal kalau kebutuhan di masyarakat gula itu tinggi gitu kan, maka produksi gula ditekan kan nanti tidak laku gitu. Kalau di masyarakat kekurangan gula, maka produksi gula itu ditingkatkan gitu agar bisa mencukupi. Sama juga dengan asparaginase ini. Nah, terus cara terapinya adalah dengan dia semakin banyak dipapar asparaginase, gitu, maka tubuh kan tidak akan memproduksi asparaginase. Jadi enzim asparaginase diproduksi dalam jumlah yang banyak, gitu. Maka tubuh tidak akan memproduksi asparaginase, gitu kan. Kalau tubuh tidak memproduksi asparaginase, dampaknya apa? Leukemia tidak kebagian
enzim ini. Kalau tidak kebagian, dia tidak bisa mengkonversi asparagin. Kalau tidak bisa mengkonversi asparagin, maka dia tidak bisa tumbuh. Nah, kira-kira itu mekanisme dari terapi asparaginase pada orang yang mengalami gangguan leukemia. Nah, kemudian asparaginase ini itu diproduksi dari mana? Saya ganti warna hijau. Nah, asparaginase ini kemudian banyak disintesis dari bakteri Acinetobacter atau bakteri Actinomycetes. Nah, ini sumber utama dari produksi enzim asparaginase. Nah, kalau sudah clear, maka kita beralih ke enzim yang kedua. Gitu. Ada enzim namanya lakase. Sorry. Nah, enzim lakase ini dibutuhkan oleh tubuh untuk aktivitas oksireduktase atau dia mereduksi oksigen. Ada aktivitas namanya oksireduktase. Jadi dia akan mereduksi oksigen bebas yang ada pada tubuh manusia atau pada setiap sel. Anda tahu bahwa oksigen itu kan O2 dan dalam kondisi oksigen tunggal hanya ada satu ion oksigen, maka dia akan menjadi radikal bebas yang dapat merusak sel gitu. Nah, enzim lakase ini yang akan menolong agar tidak terlalu banyak radikal bebas yang masuk ke dalam sel gitu. Nah, terus tugas dari lakase dalam kondisi normal selain melindungi dari radikal bebas tadi, dia juga akan berperan untuk memproduksi pigmen gitu, pada kulit kita. Nah, satu, dia memproduksi pigmen. Artinya semakin banyak pigmen yang diproduksi, kulit akan cenderung mengalami pewarnaan yang lebih gelap kan gitu. Nah, produksi pigmen itu yang akan melindungi sel kita dari paparan UV. Paparan UV baik dari sinar matahari ataupun sinar yang lain. Kayak sinar yang ada di sinar ultraviolet yang ada di itu percobaan di laboratorium gitu kan, spektrometri dan sebagainya. Kemudian juga akan melindungi dari efek buruk hidrogen peroksida. Anda tahu hidrogen peroksida itu senyawa aktif yang digunakan dalam hand sanitizer gitu, untuk membunuh bakteri. Nah, hidrogen peroksida itu juga memiliki efek untuk merusak sel ternyata dalam kadar yang tinggi. Nah, dengan adanya enzim lakase, dia akan melindungi kulit, akan melindungi sel gitu, untuk menangkal kerusakan yang diakibatkan oleh hidrogen peroksida. Nah, ini peran dari enzim lakase gitu. Nah, kemudian orang yang mengalami kekurangan enzim lakase gitu kan, maka dia dibutuhkan suplai dari luar gitu, suplai enzim dari luar. Nah, enzim lakase ini bisa diproduksi dari jamur Basidiomycetes. Kemudian ada bakteri namanya Rooseveri severa. Nah, ini sumber-sumber jamur atau bakteri yang bisa memproduksi enzim lakase yang nantinya bisa dibutuhkan untuk mensuplai pada tubuh manusia. Nah, kemudian ada enzim yang ketiga,
saya jelaskan, mungkin saya contohkan 3 sampai 4 saja hari ini. Kemudian yang ketiga ada enzim namanya kolagenase. Oke, enzim kolagenase, saya kasih warna dulu. Oke, nah dia tugasnya adalah memecah ikatan peptida pada kolagen. Oke. Kalau ikatan peptida pada kolagen ini dipecah, maka kolagen tidak akan bisa tumbuh. Nah, persoalannya kolagen ini memang bermanfaat untuk pertumbuhan jaringan. Ada satu kondisi di mana kolagen justru merugikan. Contoh, pada orang yang mengalami luka, orang yang mengalami luka itu kemudian sebisa mungkin kolagennya pembentukan kolagennya dihambat gitu. Karena kalau bedanya anak kecil dengan dewasa, kalau orang dewasa habis luka itu kan cenderung misal kulitnya yang tadi warnanya bagus, bekas luka itu agak kehitam-hitaman gitu kan, ya yang semacam itulah. Kemudian yang kedua, kolagen ini kalau dihambat, dia akan membantu merelokasi kelenjar insulin. Jadi pada orang yang mengalami DM itu kan insulinnya tidak berfungsi normal gitu. Nah, kalau mau merelokasi kelenjar insulin itu butuh penghambatan kolagen, sehingga membutuhkan kolagenase, atau dibutuhkan juga untuk mengisolasi sel lemak. Nah, kemudian kolagenase ini bisa diperoleh dari mana? Oke, 10 menit lagi. Kolagenase itu bisa disintesis dari bakteri Clostridium hemolyticum. Clostridium histolyticum. Clostridium bakteri family-nya Clostridium, histo itu artinya sel, litik itu kan lysis gitu kan. Dia memproduksi, kemudian ini yang akan memproduksi kolagenase dalam jumlah yang tinggi. Nah, terus yang keempat ada enzim yang saya kenalkan namanya enzim pankreas. Ini ada 3 jenis nanti. Enzim pankreas atau enzim pankreatin itu kan terdiri dari 3 jenis enzim. Nah, baru. Nah, ini 3 jenis enzim. Nah, enzim pankreatin itu kan terdiri dari lipase, kemudian amilase, dan protease. Nah, dari namanya, maka lipase ini yang akan memecah atau mendigesti molekul lemak gitu kan, atau lipid. Amilase yang akan mendigesti amilum atau nanti karbohidrat gitu. Kemudian protease yang mendigesti molekul protein gitu. Nah, ada orang kondisinya itu memiliki enzim pankreatin atau 3 enzim ini dalam kondisi yang sangat minim. Baik karena kelainan genetik atau karena ada gangguan pada organ tertentu, atau bisa juga kemungkinan ketiga karena dia merupakan efek samping dari obat-obat yang sedang dia konsumsi.
Maka dampaknya kalau orang tersebut mengalami kekurangan 3 enzim pankreatin, kalau dia mengalami kekurangan enzim pankreatin, maka dampak yang akan terjadi pertama, dia akan mengalami gangguan absorpsi baik lemak, karbohidrat maupun protein. Ini ada gangguan absorpsi protein maupun karbohidrat. Nah, terus dampaknya setelah dia mengalami gangguan absorpsi ini, dalam kondisi yang panjang atau kondisi yang lama, dia akan mengalami penurunan status nutrisi. Atau bahasa sederhananya kurang gizi gitulah. Orang kalau terus-terusan mengalami penurunan status nutrisi, maka dampak selanjutnya adalah penurunan berat badan. Itu yang tampak gitu. Yang tidak tampak adalah penurunan fungsi sel. Maka terjadi gangguan atau tidak normalnya aktivitas pada sel di setiap organ atau jaringan. Nah, ini dampak yang akan terjadi ketika orang mengalami kekurangan lipase, amilase maupun protease gitu. Maka apapun penyebabnya gitu, maka orang tersebut butuh suplai dari enzim pankreatin gitu kan. Nah, kemudian saya contohkan satu untuk enzim lipase. Saya ganti warnanya. Enzim lipase ini bisa diproduksi oleh ada bakteri namanya Acinetobacter hemolyticus. Nah, atau bisa juga dari bakteri Candida rugosa. Nah, ini bisa memproduksi enzim lipase yang mana produk lipasenya bisa dikonsumsi untuk menyuplai keberadaan atau jumlah enzim ini sehingga bisa mengendalikan gangguan tersebut gitu. Ini saya kira beberapa contoh enzim yang digunakan sebagai agen terapi.